Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di vlog True Faith oleh Seeking Understanding. Iman yang sejati selalu mencari pengertian. Nah, hari-hari gini anak-anak pemuda, khususnya kita yang masih bekerja juga, kita mengalami dua hal yang penting sekali yang mungkin seringkali juga kita nggak pahami. Yang pertama adalah rutinitas, yang kedua adalah tuntutan, baik itu di pekerjaan atau mungkin di dalam keluarga. Nah, dua bagian ini waktu kita memikirkan, kita juga menjadi pribadi yang mungkin sulit juga mencari sebuah jawaban. Artinya di tengah situasi yang sulit ini kita pasti melakukan hal yang rutin. Dan rutinitas berpotensi membuat kita menjadi bosan dan jenuh. Dan gimana caranya kita bisa melalui semuanya ini? Belum lagi yang kedua, tuntutan dalam pekerjaan, dalam keluarga. Lu tahu gak sih pada waktu kita masih jomblo ditanya kapan punya pacar. Setelah kita punya pacar ditanya kapan akan menikah. Setelah kita menikah ditanya kapan punya anak. Setelah punya anak satu ditanya kapan punya anak dua. Dan setelah kita menjadi dewasa, kita ditanya kapan mantu, lalu kapan punya cucu. No, God, please, no, no! Hidup di dalam dunia ini selalu mengalami tuntutan-tuntutan. Dan gimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus menemukan jawaban? Nah, silakan nonton video ini dan aku berdoa banget supaya melalui video ini teman-teman semuanya boleh bisa berderap maju lagi ya, mengangkat wajah dengan penuh sukacita di tengah situasi yang sulit. Kita tetap boleh berkarya bagi Tuhan. Nah guys, jangan lupa leave comment dan jangan lupa juga like dan share dan subscribe channel YouTube ini untuk mendukung pelayanan melalui media sosial ini. Tetap semangat guys, tetap sehat dan gue Joy Manik. Sampai ketemu lagi, Soli Deo Gloria. Goodbye. Dan kita langsung saja membuka Alkitab kita teman-teman sekalian dari Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 25 sampai ke-30. Saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Oke, teman-teman, kita bersyukur pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu restless culture, ya, sebuah budaya yang restless tanpa pernah berhenti, ya, yang terus berjalan, yang seakan-akan terus meminta kita untuk beradaptasi dengan budaya di tengah-tengah dunia ini. Dan kita tahu sekali bahwa di dalam budaya di dunia ini, kita melihat bahwa budaya ini semakin lama semakin menghargai kecepatan, ya, bukan hanya kecepatan tapi juga ketepatan, tentu saja, ya. Untuk apa cepat tapi kalau tidak tepat, ya, kita akan berjalan di dalam sebuah dunia yang memang membuat segala sesuatunya semakin lebih mudah buat kita sendiri, ya. Kita tidak harus membahas itu terlalu dalam, tapi kita bisa melihat apapun hari ini dibuatkan instan. Kita lihat ada banyak, bukan hanya mie instan, ada juga bubur instan, ada makanan-makanan yang memang dikelola sedemikian rupa untuk memudahkan kita menggunakannya. Bukan hanya itu, tetapi juga kita lihat ada beberapa banyak hal yang sifatnya drive-thru, dan sekarang semuanya sifatnya online. Kita mengurus surat-surat juga bisa melalui online. Kita bisa punya makanan dengan cepat saji, ya, terlepas dari semua karbohidrat, semua kalori, protein yang memang dibutuhkan tubuh. Tapi anyway, by the way, kita memang juga melihat bahwa ini tidak lagi bisa terhindarkan. Bukan cuma itu, hari-hari ini kita juga melihat bahwa gereja-gereja Tuhan juga mulai melihat bahwa ada satu hal yang dibutuhkan oleh jemaatnya, yaitu satu kesempatan di mana mereka bisa packing up, ya, a whole day gitu, ya, kurang lebih, ya, langsung masuk dalam sebuah mall. Di mall bisa belanja, bisa makan, sekaligus bisa ibadah guys, dengan satu kali tiket parkir saja. Dan ini tentu saja memudahkan dan membuat kita kemudian melihat bahwa budaya di sekitar kita, suka atau tidak suka, menuntut kita untuk hidup di dalam sebuah budaya yang cepat. Ya, saya nggak tahu dengan teman-teman sekalian hari ini masih berkuliah, ya, kuliah online, apakah itu memudahkan bagi Anda, apakah itu menyenangkan bagi Anda. Banyak perspektif, banyak pendapat,
Ya masing-masing mempunyai pendapat lain-lain. Tetapi kita harus melihat bahwa apa yang terjadi dalam culture ini membuat kita harus menyadari satu hal, bahwa apakah semua yang cepat, semua yang instan itu tidak baik. Ya jujur saja, seperti halnya saya, kadang-kadang saya juga membutuhkan makanan cepat saja, bukan? Ya kalau susah untuk masak, ya kondisi yang kepepet misalnya, ada beberapa hal yang juga kita pengen menikmati sesuatu yang hanya membuat kenyang tanpa memikirkan nutrisi, tanpa memikirkan kalori dan lain sebagainya. Tapi beberapa kali kita juga membutuhkan itu, dan kita tidak bisa menampik hari-hari seperti ini. Kita juga menggunakan air mineral yang packing up semuanya yang dibuat instan, dan itu juga memudahkan kita. Bahkan pada waktu saya sebagai hamba Tuhan pun, hari ini saya tidak lagi membaca buku terlalu banyak dengan sifatnya paper based, tetapi mulai masuk dalam bentuk digital. Dimanapun saya bisa menggunakan hal itu, sambil duduk, sambil kadang-kadang mau tidur, saya bisa membaca, apapun bisa dilakukan. Dan suka atau tidak suka, hal ini kita harus akui, tidak hanya yang negatif, tapi juga ada hal yang positif. Tapi anyway, teman-teman sekalian, kalau kita ingin mengkritisi budaya yang ada di sekitar kita dan melihat di dalam tema kita hari ini, maka kita harus memikirkan ulang, bukan hanya sekedar cepat dan tepat, lambat atau cepat, apakah itu baik, apakah tidak baik. Bukan hanya itu guys, tetapi yang harus kita pikirkan adalah mengapa kita harus cepat. Karena saya yakin juga ada hal yang lambat yang harus kita lakukan. Benar gak sih? Ada banyak orang yang ngomong kalau jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke pantai, kita menikmati sesuatu kan tidak pengen cepat-cepat. Kita tidak hanya pengen melihat sekilas begitu, kita ingin melihat detail. Bahkan kita kalau main di pantai, kita bisa menikmati pantai itu dengan sebuah pola yang sangat lambat kan? Kenapa? Karena kita sadar ada hal yang menarik ketika kita tidak hanya sekilas melihatnya, tapi menyelidiki dengan seksama. Demikian juga pada waktu kita bicara tentang pandemi COVID-19, kita pasti sama-sama agree. Kenapa? Karena membuat vaksin itu tidak mungkin bisa cepat. Membutuhkan ketelatenan, membutuhkan sesuatu yang detail. Dan itu memang harus dilakukan dengan lambat. Jadi kalau begitu, kita harus sadar bahwa di dalam konteks kehidupan kita, ada banyak hal yang memang harus cepat. Dan dibutuhkan kecepatan. Walaupun kita tahu kadang-kadang cepat itu menghilangkan progres, menghilangkan proses. Kita menghilangkan nilai-nilai yang harusnya diangkat lebih utama, lebih penting, tapi kita pengen cepat. Itu pasti totally wrong. Tapi kalau kita melihat tentang sesuatu yang lambat, sulit juga kalau hari-hari ini kita hidup dengan sebuah pola yang lambat. Seperti saya selalu bilang, kalau orang dunia mengatakan lambat asal selamat. Tetapi orang yang sudah selamat, ngapain lagi berlambat-lambat? Kita harus mengambil sebuah tindakan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat, suatu kali kelak guys, akan datang malam. Ketika datang malam, tidak ada satu orang pun lagi yang bisa bekerja. Artinya waktu kita ini sangat terbatas. Maka kita tidak bisa lagi berlambat-lambat. Tapi sekali lagi, kalau begitu ada ketegangan antara cepat dan lambat. Ini bukan masalah bagaimana kita cepat, bagaimana kita lambat, tetapi adalah bagaimana kita memahami alasan mengapa kita harus melakukan itu dengan cepat, menggunakan kecepatan-ketepatan itu, dan bagaimana kita melihat budaya ini yang juga justru menekankan kecepatan sehingga menghilangkan prosesnya. Kalau orang lomba lari itu kan membutuhkan kecepatan. Walaupun kecepatan memang punya potensi membuat kita cepat lelah, cepat bosan. Tapi seorang pelari yang sedang berlomba dan bertanding, itu pengen cepat karena dia tahu bahwa ada sebuah tujuan yang akan dicapai ketika kecepatan itu membantu dia mencapai tujuan tersebut. Walaupun memang melelahkan, tetapi karena ada satu tujuan yang jelas, maka lelah dan letih itu pun mempunyai arti. Salah satu buku di buku Christian Mind dikatakan demikian, arti dari mental sekularisme orang Kristen adalah sekarang ini kita hanya bertemu dengan orang Kristen yang menyembah dan bermoral, tetapi bukan yang berpikir. Kita setuju bahwa kita harus hadir di rumah Tuhan pada hari Tuhan. Kita setuju bahwa berzina atau memfitnah adalah dosa. Tetapi sebagai orang-orang Kristen yang berpikir, kita tidak dapat membicarakan berbagai kontroversi politik, sosial, dan budaya yang membentuk semangat kehidupan intelektual dari banyak orang di dalam maupun di luar gereja. Dalam buku The Christian Mind ini sebenarnya ada sebuah otokritik buat kita orang Kristen sebagai gereja. Karena kita tidak lagi melihat budaya di sekitar kita dengan cara berpikir Kristiani.
Ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa ini bukan masalah lambatnya, ini bukan masalah cepatnya, ini bukan masalah bagaimana kita melihat sesuatu hal itu tanpa proses. Dengan proses kita pengen mendapatkan hasil. Yes, itu pasti salah. Membutuhkan proses. Kalau tidak membutuhkan proses, maka kita pasti melawan kitab suci. Karena kitab suci mengatakan, yang malas bekerja, jangan makan. Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan upahnya. Dan pada waktu kita bekerja, sebuah proses yang panjang. Kita tidak mungkin bisa tiba-tiba jadi YouTuber terkenal tanpa sebuah proses perjalanan. Kita nggak mungkin tiba-tiba menjadi dokter yang terbaik tanpa melalui sebuah proses kuliah yang baik. Kita tidak mungkin menjadi seorang bisnismen kalau kita tidak punya pengalaman di dalam kita mengelola keuangan dan lain sebagainya. Semuanya membutuhkan proses. Yes. Tetapi apakah proses itu kemudian tereliminasi ketika kita melakukannya dengan cepat? Belum tentu. Sekali lagi, walaupun cepat berpotensi membuat kita lelah. Yes. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kelelahan itu mempunyai arti ketika kita tahu bahwa ada tujuan yang ingin dicapai. Mental sekularisme orang Kristen adalah kita hanya bertemu dengan orang Kristen yang menyembah tanpa berpikir, guys. Dan ini adalah ketegangan yang terjadi dalam gereja ketika gereja kemudian juga menambahkan beban tertentu kepada setiap jemaatnya, sehingga mereka tidak lagi bisa melihat kehidupan yang indah di dalam Kristus. Ada sebuah ketegangan antara antinomos yang kita bisa gambarkan tentang anti proses, tidak ada hukum, kita sudah dalam kasih karunia Tuhan. Antinomian, artinya kasih Tuhan itu begitu sangat besar sehingga pada waktu kita bersalah sekalipun Tuhan pasti mengampuni. Sudah, kita hidup dalam kasih karunia. Tetapi di satu ketegangan yang lain, ada orang yang justru legalitas, yaitu hidup dengan segala hal ritual dan semua hal yang dijadikan proses justru menjadi Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu menekankan sebuah kehidupan yang bersandarkan kepada sebuah aturan-aturan. Dan kalau kita membaca Matius yang ke-11, kita bisa langsung melihat bahwa inilah yang terjadi kepada orang Yahudi saat itu. Kalau kita melihat misalnya ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Apa maksud arti kata sembunyikan? Apa yang Yesus maksudkan dengan menyembunyikan? Maka kita bisa melihat bagian ini di dalam konteks bagian ayat pasal sebelumnya, yaitu ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Lalu dia menekankan beberapa kota di sana. Apa maksudnya? Apa yang disembunyikan? Yaitu ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, dirinya sebagai jalan, dirinya sebagai kebenaran, dirinya sebagai sumber kehidupan itu, tetapi orang Yahudi justru menutup mata. Sekalipun mereka melihat banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, mereka tetap menolak Yesus sebagai Sang Mesias. Maka dalam bagian ini, Yesus berkata, aku bersyukur. Kenapa kok dia bersyukur? Karena sebenarnya bukan karena kemampuan manusia bisa memahami Tuhan, tetapi karena semata-mata kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Di antara semua orang Yahudi yang menolak dia, Yesus di ayat di pasal 11 ayat 20-24 secara khusus menyoroti beberapa kota. Dan sekali lagi, dalam konteks bagian inilah sebenarnya kita bisa belajar. Kurang apa Yesus menunjukkan tanda-tandanya? Kurang apa dia menyatakan kebenaran-kebenarannya? Maka problema utama manusia itu bukanlah tidak tahu, tapi masalahnya adalah tidak mau tahu. Kita justru menjadi orang yang seringkali mengabaikan apa yang kita pahami adalah sumber masalah dari semua masalah hidup kita. Oke guys, ini pelajaran kita yang pertama sebenarnya ketika melihat budaya di sekitar kita yang cepat. Budaya di sekitar kita yang mengajak kita untuk tidak berhenti membrowsing, melihat Instagram, melihat Facebook, melihat YouTube. Tidak pernah berhenti, kita terus bergerak. Bahkan kita tidak lagi punya kesempatan untuk rest, untuk istirahat. Kita capek, kita penat. Kita mulai ada di ubun-ubun. Teman-teman sekalian yang melihat video ini, mungkin Anda adalah seorang suami, seorang istri yang punya anak-anak kecil seperti saya. Yang hari-hari seperti ini, 2 anak harus sekolah, 1 anak masih bayi. Tiba-tiba suatu kali bisa teriak, ngomong tidak jelas. Semua aktivitas yang begitu padat kadang membuat kita itu bisa jengah, bisa jenuh.
Tetapi kita sadar dan tahu sebenarnya bahwa ada satu tempat di mana kita bisa rest di dalam Yesus yang sudah memberikan nyawanya, menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Seharusnya kita datang kepada Dia. Apakah kita tidak tahu? Kita tahu, man. But why? Kita justru ignorance, kita justru mengabaikan apa yang kita tahu. Maka semua masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, sumber masalahnya adalah bukan karena kita tidak tahu jawabannya apa, bukan. Tetapi pokok permasalahannya adalah justru kita mengabaikan apa yang sebenarnya Tuhan ingin nyatakan. Maka dalam konteks ayat yang ke-25 dikatakan, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa maksudnya dengan orang bijak, orang pandai dengan orang kecil? Sebenarnya Yesus sudah mengatakan bahwa ada dua kelompok manusia dalam dunia ini, yaitu orang yang mengandalkan kemampuan dirinya, prestasinya, keuangannya, materinya, digambarkan sebagai orang bijak dan orang pandai, untuk mencoba untuk memahami, solving problem dengan kemampuannya sendiri. Dan tentunya inilah budaya yang sedang kita hadapi, bukan? Semua budaya di dunia ini menawarkan sebuah solving problem. But how come semua yang kita tahu tidak membuat masalah kita semakin baik, semakin terselesaikan? Why? Karena kita justru tidak seperti orang kecil yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Seperti Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. That is the key. Inilah kuncinya, bahwa di hadapan Tuhan aku harus menyerah dan berkata, Tuhan, aku sadar, aku tahu, aku tak mampu melakukan apapun dengan experience-ku, dengan uangku, dengan posisiku, dengan kemampuanku. Aku gak bisa. Dan hari ini aku datang sebagai orang yang miskin, yang tak punya apa-apa di hadapan Engkau, ya Tuhan. Dan Alkitab mencatat, justru di sanalah kita menemukan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi di tengah budaya yang sedang cepat ini? Saya tahu nggak semua orang mungkin menghadapi masalah yang sama. Mungkin kita dalam situasi yang sangat baik. Saya nggak tahu. Tetapi cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita sebagai manusia, ketika berjalan dengan budaya yang sangat cepat, dengan pergerakan yang sangat cepat, yang menuntut semua hal yang sangat cepat, kadang-kadang membuat kita itu bosan, membuat kita itu jenuh. Justru kita berpikir kita ingin me time. Kita ingin pergi keluar kota, keluar pulau, kita ingin menyendiri. Tapi you know what? What happened after that? Kita become exhausted, tau gak sih? Setelah kita liburan dan pulang, masalah tetap ada, bahkan bertumpuk, men. Dan ketika masalah tetap ada bertumpuk, apakah kita mau escape lagi dari semua ini dan kita mengatakan kita mau pergi lagi ke hotel, kita mau pergi lagi ke gunung, kita mau having fun? No, this is not about me time. This is about me and God time. Yang kita butuhkan adalah bukan me time. Yang kita butuhkan adalah me and God relationship, personal intimacy time together. Tanpa itu, guys, kita nggak akan pernah menemukan sebuah kelegaan. Kekuatan seringkali justru menjadi kelemahan kita. Karena seharusnya dalam kelemahanlah kekuatan Allah itu semakin nyata dalam hidup kita. Betul? Kekuatan kita, kemampuan kita justru itu menjadi berhala tertentu, menjadi satu bagian tertentu dalam hidupku yang mencoba untuk menempatkan dirimu. Aku bisa, sampai pada satu titik aku sadar aku tak mungkin bisa. Dan kitab suci mengatakan justru di dalam kelemahan aku menemukan kekuatan Allah yang semakin nyata, semakin besar, melingkupi hidupku. Sehingga pada waktu aku berjalan melihat masa depan dan melihat ke belakang, aku tahu it's only by His grace, man. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Coba kita renungkan hari-hari ini, teman-teman sekalian. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Kita melihat kepada anak-anak, kita melihat kepada istri, kita melihat pekerjaan, kita melihat tuntutan yang begitu banyak, setiap bulan harus menyelesaikan semua cicilan. Kita berpikir dengan sangat luar biasa untuk mendapatkan sebuah solusi. Sekali lagi, saya bukan ngomong itu tidak penting, tetapi kapan jiwa kita, our soul rested, kapan?
Agustinus pernah terus mengatakan kan, saya selalu mengatakan, you have made us for yourself. Engkau telah menciptakan aku bagi engkau. And our heart restless until we have a rest in your heart. Hati kami terus gelisah, restless, sebelum kami menemukan rest, istirahat kami di hati Tuhan. Hari-hari yang seperti ini kadang membuat kita sulit sekali untuk menjalani kehidupan karena kita tidak datang kepada Tuhan. Maka ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Inilah respon Yesus. Melakukan sesuatu yang tidak kita suka berdasarkan sebuah tuntutan akan menjadikan kita budak atas tuntutan itu sendiri. Orang Yahudi melakukan banyak ritual, 613 hukum Taurat yang dijabarkan dalam semua perintah-perintah manusia yang harus dilakukan oleh orang Yahudi, membuat mereka jengah, mereka letih, mereka lesu. Mereka datang ke bait Allah tapi tidak berjumpa dengan Allah. Mereka hanya membawa segala sesuatu, mempersembahkan yang terbaik, tapi justru di dalam satu titik mereka tidak menemukan Tuhan. Dan bukankah ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, guys? Pada waktu kita saat teduh, pada waktu kita dengarkan khotbah yang seperti ini, kita kadang-kadang bisa mempercepat nontonnya. Atau bahkan ada anak pemuda yang mengatakan, Kak Jo, ya kalau nonton khotbah itu setiap bulan 1 kali saja. Setiap minggu saya ropel, minggu terakhir 3 kali khotbah saya dengerin semuanya. Kita cenderung bosan, kita cenderung jenuh. Why? Karena kita terkungkung di dalam sebuah tuntutan agamis, guys. Kita enggan lagi untuk datang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kita selalu bertanya, aku gak dapat apa-apa. Aku gak dapat apa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, coba renungkan sejenak kehidupan kita hari ini. Apakah beribadah itu hanya menjadi sebuah tuntutan? Apakah bekerja hanya menjadi sebuah tuntutan yang kita gak akan pernah bisa pahami dan kita gak bisa mengerti? Kita melakukan apa yang sebenarnya kita juga gak suka. Kita pengen sekali berhenti, tapi entah kenapa saya harus lakukan ini. Kenapa? Karena tuntutan-tuntutan di dalam keluarga, dalam rumah, bahkan di hadapan Tuhan saya harus kerjakan. Oleh karena itu saya sadar bahwa kalau kita melakukannya tidak dengan sebuah tujuan yang jelas dan alasan mengapa yang kita jawab, maka semua yang akan kita jalani di dalam kehidupan di dunia ini akan menunjukkan kepada kita kelelahan dan keletihan. Why? Restless culture. Budaya yang selalu menuntut kita untuk berjalan. Bukan hanya berjalan, berlari dengan cepat berlari. Kalau kamu tidak berlari, kamu akan ketinggalan. Dan entah mengapa pada waktu kita tidak berlari, yang terjadi adalah kita justru takut tentang pandangan orang lain kepada kita, bukan? Kejenuhan terjadi bukan karena banyaknya aktivitas, tapi karena minimnya relasi dengan Tuhan. Yes. Di sini poinnya, guys. Hari ini kita beribadah, kita punya banyak kegiatan. Kita punya banyak aktivitas. Entah itu bersama dengan istri, bersama dengan pacar kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang tua kita. Ada teman-teman yang mungkin hari ini sedang merintis produk baru mungkin. Entah itu memasak, berjualan online mungkin. Dan ada satu tuntutan tertentu, target tertentu, dan which is itu bukan salah gitu loh. Tapi sebelum kita menemukan alasan pada waktu kita menemukan dan mengerjakan hal ini, kita akan terus terjebak di dalam kejenuhan. Karena kejenuhan bukanlah karena banyaknya aktivitas. Kejenuhan terjadi justru karena tidak ada keintiman di dalam Tuhan. Kejenuhan terjadi karena tidak ada relasi yang baik, intimacy yang baik. Saat teduh kita mulai bolong-bolong, doa kita kemudian tidak lagi menemukan pribadi dengan Tuhan. Aneh ya manusia ini ya. Dia justru merasa bahwa hidup di dalam Tuhan itu menjadi beban, guys. Aneh sekali. Kalau Anda merasa hari ini hidup di dalam Tuhan menjadi beban, berarti ada yang salah dengan cara Anda berpikir tentang relasi dengan Tuhan. Karena saya sangat sadar sekali kalau Kristus Tuhan sudah mati menebus dosaku dan dosa, maka itu hal yang precious, yang berharga, yang tak dapat dibayar dengan emas dan permata di dalam dunia ini. Begitu besar kasihnya, sehingga kasih Tuhan dinyatakan bukan untuk memperbudak kita, bukan. Tetapi membangun sebuah relasi yang intim. Karena Tuhan tahu kebutuhan manusia yang utama dan terutama bukanlah materi, tapi relasi.
Dan kalau materi di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita, maka kepuasan hidup kita hanya bisa ditemukan di dalam Sang Pencipta yang sudah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini dia membuka tangannya dan mengatakan ayat ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Come on guys. Coba tanya hari-hari ini, apakah engkau sedang letih lesu, capek? Aduh, capek banget gitu loh. Bukan cuma capek pikiran, kadang-kadang capek mental juga guys. Bukan cuma capek fisik kadang-kadang. Omongan orang, itu gak sih? Tuntutan orang kepada kita. Bahkan tuntutan diri kita kepada diri kita sendiri guys. Mencoba untuk menempatkan diri kita menjadi pribadi yang terbaik. Dan justru itu membuat tekanan di dalam hidup kita. Bukan menempatkan kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Dan pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, apakah kita tidak akan diberkati? Saya yakin diberkati kok. Dalam kalimat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus mengatakan kepada kita, pikulah kuk yang kupasang. Kuk adalah sebuah beban memang, tetapi beban itu tidak lagi ditanggung sendiri, tetapi ditanggung bersama dengan Tuhan. Ini menekankan kepada kita bahwa kebersamaan berjalan bersama dengan Tuhan itu mengangkat beban di dalam hidup kita, bukan cuma sekedar menghilangkan beban itu, karena tidak mungkin beban itu dihilangkan. Tapi jangan sampai Anda berpikir bahwa beban itu selalu negatif. No. Beban itu juga memberikan hal yang positif kalau kita tahu sekali lagi kenapa harus kita menanggung beban itu. Ada sebuah akuntabilitas, tanggung jawab yang kita harus jalani. Tapi waktu kita melakukan tanggung jawab ini, kita tahu dan sadar bahwa relasi kita dengan Tuhan menjadi titik poin utama. Betul gak sih? Coba para ibu yang punya anak, apakah Anda ngomong membesarkan anak itu mudah? Membersihkan popok itu mudah, bangun subuh, memberikan makanan, capek men, capek sekali. Tapi aneh sekali, kenapa itu menyenangkan? Karena kita tahu ini anak kita, sebuah relasi. Relasi dengan anak kita itu membayar harga semua pengorbanan, kesulitan, beban yang harus kita jalani, menjadi sebuah sukacita. Dan inilah yang Yesus sedang menyatakan kepada kita. Selama relasi dengan Tuhan itu, apa yang kita lakukan demi untuk nama Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi aku, maka aku akan menanggung beban itu bersama-sama dengan Dia. Pikulah kuk yang kupasang. Dan bukan hanya itu, Yesus menawarkan dirinya karena Dia mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Kata lemah lembut dan rendah hati ini dikatakan dengan sifat praus, lemah lembut, dan tapienos, dalam kerendahan hatian. Kedua kata ini sebenarnya menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah ini adalah sebuah sikap yang muncul dari hati. Bukan hanya sekedar perbuatan rendah hati dan lemah lembut, tetapi juga muncul dari hati. Dan bagian yang kedua yang menarik adalah kata lemah lembut. Bukan mengatakan bahwa dia lemah gemulai, lalu tidak melakukan apapun, hanya memeluk dan membelai. No. Kata lemah lembut justru di dalam sebuah konteks tradisi kuno diajarkan tentang otoritas. Maka kelemah lembutan menjelaskan kepada kita bahwa Dia yang berotoritas itu mau menegur kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Maka ini menarik sekali. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, Yesus mengatakan karena aku memberikan teguran kepadamu. Guys, kadang kita tuh gak suka ditegur. Ditegur memang sakit. Tapi sadarkah kita lebih sakit kalau dicuekin? Karena sejatinya cinta itu gak pernah nyuekin. Tapi sebaliknya teguran adalah bentuk lain dari sebuah cinta sejati. Kadang-kadang memang kita ditegur gak enak. Tapi come on, hari ini kalau kita ditegur, bahkan ketika kita ditegur oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, kita harusnya mengucap syukur. Wah, itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Dia pengen kita kembali straight forward. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu, guys. Amsal 3 ayat 6. Dan betapa kita bersyukurnya kalau hari-hari yang seperti ini, ketika kita menjalani kehidupan yang sulit, ketika ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan justru dengan lemah lembut Dia mengatakan secara otoritas, aku mengatakan, woi, bangun woi, salah jalan. Come on. Balik. Dan pada waktu kita ditegur oleh Tuhan,
Disitulah semakin nyata ada kelegaan. Wah. Oh ya. Seneng banget rasanya ketika kita tahu kita sedang melakukan sesuatu yang salah dan orang lain ngomong begini, woi salah. Dan pada waktu kita mengaku ya benar ya gue salah, maka kembali balik kepada jalan yang benar. Di sanalah firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau melalui firman Tuhan ini kita ditegur, kita bersyukur. Tegurannya bentuk apa? Macam-macam. Saya nggak tahu. Apakah pada waktu kita mengandalkan diri kita sendiri? Apakah kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri? Apakah kita mengandalkan sesuatu di luar Tuhan dan menganggap itu justru sebagai Tuhan? Apakah kita justru mengandalkan pekerjaan kita hanya semata-mata sebagai sebuah tuntutan untuk eksistensi diri? Hari ini Tuhan menegur kita karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Dia mengatakan, marilah kepadaku. Kamu, siapapun Anda, anak-anak pemuda hari-hari ini yang mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam hidup, mengalami kejenuhan, kehampaan, kekosongan, hari ini datang kembali kepada hati Tuhan, datang kembali kepada hati Yesus yang membuka tangannya lebar-lebar karena engkau sudah terlalu jauh pergi dari rumah, karena engkau sudah terlalu lama pergi dari rumah. Sang Bapa menunggumu untuk pulang. Dan di dalam pelukan itu, walaupun Dia menegurmu karena kesalahanmu, Dia tetap menepuk punggungmu. Dan dengan linangan air mata Dia tersenyum dan berkata, anakku sudah pulang. Dan hari ini aku buatkan pesta untukmu, karena anak yang hilang telah kembali. Di dalam budaya kita yang cepat, bukan masalah cepat atau lambat, saya terlalu amat yakin bahwa tidak hanya cepat itu selalu negatif, walaupun memang betul cepat berpotensi jenuh, cepat berpotensi kemudian menghilangkan proses. Tapi kita terlalu amat sadar bahwa waktu kita hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mintalah kepada Tuhan supaya kita punya hati yang bijaksana untuk mengisi dan menghitung hari-hari kita sedemikian, sehingga kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan di dalam waktu ini, tidak lagi membuang-buang waktu, tapi kita hidup di dalam Kristus. Kejenuhan, kekosongan bukanlah karena terlalu banyak aktivitas, tapi justru karena minimnya relasi kita di dalam Tuhan. Kiranya Injil Kristus Yesus menjadi pedoman kita, menjadi dasar kita untuk bersandar menjalani hidup ini, tidak mengandalkan kemampuan kita, tapi kita mengandalkan kemampuan di dalam Kristus Yesus. Dan kita tahu kita berjuang dan memikul kuk yang dipasang, karena kuk itu ringan. Yesus berkata demikian. Karena kita tidak memikulnya sendiri. Kita tahu bahwa Kristus sudah mati untuk kita menebus dosa kita. Di dalam Dialah ada kelegaan.